Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alin Ratangganis dari kelas PAI 6E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh Ibu Hajah Debibik Nabilatul Fauziah LCMA. Di sini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang berkaitan dengan pendidikan, yakni tentang adab seorang peserta didik terhadap seorang guru. Hadisnya berbunyi, Hadatsana Harun, Hadatsana Ibnu Wahbin, Hadatsani Maliku binul Khairi Ziyadiyu an Abi Qabilil Ma'afiri an Ubadata bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham sagirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Qala Abdullah wa sami'tuhu ana Harun. Artinya, telah menceritakan kepada kami, Harun telah bercerita kepada kami, Ibnu Wahab telah bercerita kepadaku, Malik bin Al-Khairi Az-Ziyadi dari Abu Qabil Al-Ma'afiri dari Ubadah bin As-Samit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak mengasihi yang lebih muda, dan tidak pula mengerti hak seorang yang alim. Abdullah berkata, saya mendengarnya dari Harun. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dalam hadis tersebut terdapat 3 poin penting yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu tentang perintah menghormati orang yang lebih tua. Kemudian yang kedua, perintah untuk mengasihi orang yang lebih muda. Dan yang ketiga, perintah untuk menghormati dan menghargai seorang yang alim atau seorang guru. Nah, terhadap orang tua memang sudah seharusnya ya kita menghormati mereka gitu, karena mereka memiliki keutamaan seperti pengalaman hidupnya yang lebih banyak dari kita, kemudian juga ilmu dan pengetahuannya pun lebih tinggi dari kita gitu. Lalu bentuk menghormatinya seperti apa sih gitu ya? Kita bisa menghormati mereka dengan mendahulukan mereka dalam berbicara gitu, tidak memotong pembicaraan mereka. Kemudian kita mendahulukan tempat duduk mereka ketika dalam majelis. Kemudian juga kita mengucap salam terlebih dahulu kepada mereka gitu. Nah, itulah bentuk menghormati orang yang lebih tua ya. Kemudian yang kedua yaitu mengasihi orang yang lebih muda. Kita memang sudah seharusnya juga ya mengasihi orang yang lebih muda. Jangan sampai mentang-mentang kita lebih tua dari mereka, kita seenaknya atau semena-mena terhadap orang yang lebih muda gitu. Itu tidak boleh ya, karena Rasulullah SAW pun memerintahkan untuk mengasihi gitu. Bentuk mengasihinya seperti apa sih gitu? Ya kita bisa menasehati orang yang lebih muda itu dengan kata-kata yang baik, dengan berbicara yang lemah lembut gitu kan. Kemudian kita memberikan perhatian dan juga kasih sayang kepada mereka. Tidak, jika mereka berbuat salah pun kita menasihatinya dengan baik-baik, tidak dengan marah atau membentak gitu. Apalagi terhadap anak kecil ya, kita harus menyayangi mereka lah ya, mengasihi mereka dengan sepenuh hati gitu. Kemudian yang poin ketiga yaitu tentang menghormati dan menghargai seorang guru. Guru adalah sosok yang memang harus dihormati dan dihargai karena mereka yang telah mendidik kita dan juga mengajarkan kita gitu. Dan dalam kitab Akhlaqul Banin pun dijelaskan bahwasannya seorang peserta didik harus memuliakan seorang gurunya sebagaimana mereka memuliakan orang tuanya di rumah gitu. Karena guru itu memang sebagai orang tua di sekolah gitu ya, harus dimuliakan. Mungkin itu penjelasan dari hadis tersebut. Kemudian ada nilai pendidikannya nggak sih gitu, atau
nilai pendidikan apa yang bisa dipetik dari hadis tersebut gitu. Tentu ada ya. Tadi sudah disinggung juga bahwasannya tentang adab peserta didik kepada seorang guru, yang dimana peserta didik hendaknya berbicara kepada guru itu dengan perkataan yang sopan, kemudian dengan perkataan yang lemah lembut gitu. Terus selanjutnya juga seorang peserta didik hendaknya mematuhi seorang guru gitu dengan senang hati. Jangan sampai seorang peserta didik itu menjalankan apa yang diperintahkan guru tapi dengan hati yang tidak tidak senang gitu atau terpaksa gitu. Jangan seperti itu ya. Apalagi seorang guru yang memerintahkan kebaikan gitu, kita harus mematuhinya, harus menjalankannya dengan ikhlas. Kemudian yang selanjutnya juga memuliakan seorang guru, karena mereka adalah orang tua kita di sekolah gitu. Mereka yang mengajarkan ilmu kepada kita, kemudian mendidik kita gitu menjadi orang yang baik lah ya gitu. Kemudian juga kita harus sabar dengan ketegasan seorang guru gitu, karena ketegasan seorang guru itu bukan karena mereka benci atau pun marah kepada kita, justru mereka menyayangi kita gitu. Itu untuk kebaikan kita juga, maka kita harus sabar dengan ketegasan seorang guru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan juga semoga dapat menambah ilmu kita ya. Mohon maaf atas segala kekurangan maupun kesalahannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.